Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, saya Sony Septian, saya senang banget pagi hari ini. Jamaah juga pastinya senang kan ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Kita akan bahas mengenai soal hujan. Karena belakangan ini kita sama-sama tahu lagi sering juga nih turun hujan ya. Waktunya nggak menentu gitu. Dan begitu hujan turun, kebanyakan juga orang malah mengeluh. Wah, sebenarnya jangan mengeluh karena ada rahasia besar, dahsyat di balik turunnya hujan. Pagi hari ini kita bahas jamaah. Tema kita adalah rahasia dahsyat di saat hujan turun. Pengen tahu? Kita lihat dulu tayangan yang berikut nih. Hujan lebat membasahi Mandalika. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Oke, kembali kalau kita lihat di sana. Oke, Lucy dan juga Johnny. Lucy dan juga Johnny. Ya baik jamaah yang ada di rumah hujan. Ustadz nonton nggak yang tayangan itu balapan itu? Aduh, Lagi rame ya kemarin tuh ya Indonesia Masya Allah ya mungkin menjadi salah satu juga perhelatan dahsyat ini ya. Nanti di MotoGP bulan ya. Oktober ada lagi. Di bulan Oktober ada lagi insya Allah semoga semakin terus menerus juga ya. Nah kita bahas mengenai hujannya nih jamaah yang ada di rumah nih. Hujan pagi, siang, sore, malam nggak menentu gitu. Nah ada yang bilang kenapa hujan? Padahal di balik rahasia dahsyatnya hujan turun katanya rezeki itu datang. Dan katanya doa itu bisa dikabulkan. Insya Allah nggak bakal tertolak. Benar nggak sih? Kita tanya sama Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, izin Habib Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 10 hari menjelang bulan suci Ramadan. Di 10 terakhir di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Masya Allah tabarakallah. Kalau berbicara tentang hujan. Ada malaikat yang khusus mengendalikan hujan. Yakni malaikat Mikail. Yang ditugaskan membagi rezeki dan termasuk mengatur hujan tersebut. Dalam hal ini berarti ada ini dalam kekuasaan Allah, ketentuan Allah. Bahkan hujan orang tidak tahu kapan turunnya, cuma diprediksi ataupun perkiraan cuaca. Nah dalam hal ini tadi ditanyakan oleh Mas Sony, bagaimana kemuliaan ketika turunnya hujan. Adanya doa, adanya kemuliaan, adanya rezeki yang turun. Masya Allah tabarakallah. 2 doa yang tidak akan tertolak. Berdoalah di saat 2 ini. Yang pertama ketika azan. Maksudnya ketika azan berhenti jangan ada kegiatan. Jawab azan, penuhi panggilan itu. Jangan lupa berdoa sesudah azan antara 2 azan. Maksudnya azan dan iqamah. Yang kedua yaitu ketika turunnya hujan. Ketika turunnya hujan itu berdoalah. Di saat itu Allah lagi mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya, rezekinya kepada hambanya. Makhluk-makhluk Allah yang kecil-kecil banyak yang membutuhkan air. Bahkan tumbuhan pun sangat membutuhkan air. Masya Allah tabarakallah, kekuasaan Allah. Dan dalam hal ini rahmat kasih sayang Allah turun di 3 waktu. Yang pertama ketika terjadi akad nikah maka berdoalah. Yang kedua ketika seseorang tua ataupun anak memandang wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang. Maka di situ turun kasih sayang Allah. Dan yang ketiga ketika turunnya hujan. Makanya betapa bahagianya kita ketika turun hujan. Berdoalah dan jadikan itu ada suatu keberkahan. Maka ada namanya hujan rahmat. Hujan rahmat itu luar biasa. Apalagi di saat hujan pertama setelah kemarau.
Di situ kita berdoa sejadi-jadinya. Kenapa? Lama kita tunggu hujan tidak turun-turun. Tiba-tiba turun hujan. Di situ doa ada ijabah. Bahkan aroma yang kita hirup pada saat itu aroma yang luar biasa, terapi yang luar biasa. Iya, enak itu kalau, ya, wangi hujan ya, aku iya, suka kayak gitu juga. Itu pada saat kemarau tiba-tiba hujan, enak banget. Dan satu nikmat yang Allah turunkan untuk kita diberikan manfaat kepada semua makhluknya dengan turunnya hujan. Makanya Allahumma saiban nafian, ya Allah minta kebaikan daripada turunnya hujan itu. Dan ingat berbicara tentang gimana, dapat gak rahmat, dapat gak kasih sayang, doa diijabah enggak? Nah ini lagi kembali kepada diri kita, bagaimana kita menyikapi ketika turunnya hujan. Apakah marah, senang, berdoa, atau malah menggerutu? Maka Allah berada dalam prasangka hambanya. Masya Allah. Harusnya ketika hujan, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya tapi kebanyakan juga masih suka mengeluh. Padahal di sini tadi Ustaz Maulana menjelaskan ya doa yang insya Allah gak tertolak ya. Ketika azan sama hujan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Dan pagi hari ini jamaah kita sedang membahas mengenai hujan. Ketika hujan turun banyak berdoa insya Allah akan dikabulkan. Tapi balik lagi tadi Ustaz Maulana bilang bagaimana prasangka hambanya ketika hujan turun. Marah, mencela atau berdoa. Masih banyak loh Habib yang hujan turun kayak menggerutu, mencela, kayak gak bersyukur. Nah di sini belajar lagi dong Bib, pengen tahu. Pernah denger gak? Apa? Hujan-hujan pergi sana gitu kan. Iya. Itu gak boleh. Kayak diusir gitu kan. Mau main katanya. Gak mau main, gak usah main. Nah, Lagu anak-anak. lagu anak-anak ya. Nah itu Terus gimana caranya Bib biar kita bersyukur dan hujannya gak diusir Bib? ya akhir Afwan Mas Wani, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Summa wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sari ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukurlah dengan turunnya hujan. Karena hujan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bifadlillahi wa rahmah. Bahwasanya hujan diturunkan kepada kami merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni rahmat Allah turun padanya. Jadi kalau hujan alhamdulillah ya Allah, hujan hari ini alhamdulillah ya Allah, rahmatmu telah datang. Terima kasih ya Allah, hujan membasahi sekitar kami ya Allah. Beruntunglah wilayah kami ya Allah. Dan juga di dalam hadis dijelaskan bahwasanya kemarau yang panjang menimpa akan suatu kaum, bahwasanya kaum tersebut mendapatkan hujan yang terus menerus dan menjadikan akibatnya bencana dan lain sebagainya karena sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan, yakni apa? Musibah yang besar. Jadi kalau ada hujan yang terus menerus menyebabkan banjir bandang dan lain sebagainya, ini adalah sebuah kemaksiatan yang terjadi di daerahnya, Allah turunkan yang namanya musibah tempat tersebut. Jadi kalau hujan alhamdulillah ya Allah. Nah apabila hujan turun terus menerus atau sangat lebatnya takut menjadikan mudarat, maka ada doanya. Minta kepada Allah. Ada doa yang harus kita lakukan. Kenapa? Kalau sudah terus menerus terjadi hujan yang sudah luar biasa dahsyatnya, lebatnya luar biasa, menyebabkan bencana dan lain sebagainya, berharap agar Allah Subhanahu wa taala pindahkan hujan tersebut, agar Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Kenapa? Hujan kalau sedikit, sering-sering ya kan, gerimis, hujannya nggak begitu besar, nggak dahsyat, ini bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau hujannya nggak berhenti 5 hari, 1 minggu nggak berhenti, 14 hari nggak berhenti, berarti ini adalah sebuah tanda yang yakni adalah musibah yang Allah berikan di tempat itu dan bisa terjadi banjir dan lain sebagainya. Maka ada doanya. Ayo kita doa bareng-bareng. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan daripada hujan itu dan dipindahkan ke gunung dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalina wala alaina Allahumma alal akam wal jibal wal dharab wa butunil audiyah
وبطون الأودية ومنابت الشجر. ومنابت الشجر. Ya Allah, Ya Allah, turunkanlah hujan di daerah sekitar Turunkanlah. kami. Bukan di daerah kami. Turunkanlah hujan ya Allah, yakni di pergunungan, di mana lagi di laut, di perbukitan, di lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan ya Allah. Sehingga apa? Tempat kami dijaga olehmu dan dilindungi olehmu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alamin, Masya Allah. Itu dahsyatnya Islam tuh gitu ya Bib ya. Hal terkecil apapun sampai hujan aja pembahasannya ada gitu ya. Dan Betul. ada rahasia dahsyat di balik itu semua ya Bib. Masya Allah. Habib Usman terima kasih untuk Sama-sama, Mas penjelasannya. Soni. Pagi hari ini kita belajar mengenai hujan. Hal yang mungkin kadang ya udah hujan aja gitu. Ternyata banyak rahasia dahsyat di balik itu semua. Ustadz Maulana juga tadi bilang malaikat yang menurunkan hujan malaikat Mikail katanya. Nah aku pengen tahu nih, begitu malaikat menurunkan hujan, itu apa malaikat ikut turun juga ke bumi atau memberikan berkah-berkahnya itu, mengabulkan apa doa-doa kita atau bagaimana disampaikan doa kita sama Allah atau bagaimana sih konsepnya itu Ustaz Syam, mohon penjelasannya dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Imam Ustaz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Di dalam surah Al-Baqarah ada yang disebut Allah, malaikat, rasulnya, kemudian disebut nama Jibril, kemudian ada satu nama lagi yang disebut wa Mikal, yaitu malaikat Mikail. Jadi kalau dikatakan, oh hujan turun bersama dengan malaikat, maka malaikat yang dimaksud adalah malaikat Mikail yang tertera di dalam kitab Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan ternyata ada yang mengatur hujan ini yang memang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Malaikat Mikail bertugas mengatur hujan. Malaikat Mikail bertugas untuk mengarahkan hujan ini harus kemana. Bahkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah disebutkan tidak ada satu tetes pun air yang turun ke muka bumi ini kecuali ada malaikat yang mengutusnya. Bayangin berapa tetes air yang turun itu, malaikat Mikail bersama dengan pasukan-pasukannya itu mengiringi tetesan-tetesan air tersebut sehingga tepat pada sasarannya. Ada hujan yang berupa al-ghaith atau hujan yang berkah, ada hujan berupa al-amtar yaitu hujan yang menghancurkan. Maka semua tetesan ini ada yang mengawalnya yaitu daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kisah dalam riwayat disebutkan pernah suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Ketika sedang ruku, lama rukunya karena ada malaikat Jibril alaihissalam yang menahan pundak Nabi dengan sayapnya. Lalu ada malaikat Mikail yang ternyata dengan sayapnya menahan sinar matahari. Subhanallah. Ternyata setelah kejadian tersebut Nabi SAW juga heran. Ada apa dengan Jibril ini? Kenapa dia tahan aku untuk tidak naik dengan i'tidal? Dan kenapa ini lama sekali baru pagi? Jadi panjang sekali waktu subuhnya. Kok enggak pagi-pagi? Ternyata ada malaikat Mikail yang menghalangi sinar matahari sehingga tidak terlihat pagi, sehingga masih terlihat seperti waktu subuh. Kenapa? Disebabkan karena Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhu warda pernah hendak ikut berjamaah subuh, namun ternyata ada seorang nenek tua yang dibantunya terlebih dahulu sehingga Sayyidina Ali tidak terlambat. Namun ini adalah sebuah riwayat yang mungkin kita tidak ketahui kesahihannya, namun kita ketahui bahwa ada malaikat Mikail yang terlibat di dalamnya. Bahkan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj itu malaikat Jibril juga didampingi oleh malaikat Mikail. Jadi ada malaikat yang bertugas membagi rezeki, malaikat yang bertugas mengatur hujan, bahkan tiap tetesnya diatur olehnya oleh perintah Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat tersebut adalah malaikat Mikail bersama dengan pasukannya. Wallahu taala a'lam. Astagfirullahaladzim, bentar. Astagfirullahaladzim. Tadi aku ngerti kok. Astagfirullahaladzim, bentar. Bentar. Maaf, bentar, Ustaz, bentar. Lah? Ikut, mau hujan, Orang habis tahu sih. angkat jemuran, bentar. Ya Allah, ya Allah. Lah, Pada kemana itu? kok kita ditinggal? Jamaah juga ditinggal gimana sih? Soni, Ustaz Sam. Ya Allah, jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini. Yuk. Aduh ya Allah.